Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waisar Latifah. Di sini saya akan sharing tentang LK 1.3 tentang penentuan penyebab masalah dan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian masalah yang saya ambil itu ada dua, yaitu yang pertama siswa kesulitan memahami materi. Pengaruhnya ada banyak. Kita baca sebanyak-banyaknya jurnal maupun kita bertanya, wawancara, melakukan penelitian, wawancara dan seterusnya dengan para teman, dengan guru dan kepala sekolah, bahkan ke pengawas untuk menentukan kira-kira penyebab dari masalah yang kita ambil itu apa, dan yang ditulis itu penyebab yang tidak dari diri siswa, dari luar, penyebab dari luar. Menentukan penyebab yang pertama adalah siswa kesulitan memahami materi. Itu karena pengaruh teman sebaya, kemudian waktu pembelajaran yang kurang, minat belajar siswa yang rendah, kemudian motivasi belajar rendah, kemudian pemahaman rendah, kemudian metode mengajar yang diterapkan guru, kemudian siswa sedang ada masalah pribadi, kemudian fasilitas pendukung pembelajaran yang kurang memadai, kemudian media pembelajaran, pembelajaran yang kurang menarik, kemudian siswa kurang menyukai materi, kemudian siswa tidak menyukai karakter guru. Nah, kita silang yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, itu termasuk pengaruh teman sebaya, itu tidak bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena pasti ada ya, di dunia ini kan ada yang baik dan tidak, itu pasti ada. Jadinya kita tidak bisa menyelesaikan, kita tidak bisa lari dari itu, tapi kita harus menghadapinya, begitu. Waktu pembelajaran kurang ini tidak bisa kita selesaikan karena ini adalah sudah menjadi ranah pembelajaran ya, sudah terjadwal begitu ya. Kemudian pemahaman rendah, itu mungkin tingkat siswa dalam memahami itu rendah. Kemudian siswa sedang ada masalah pribadi di keluarga, kita tidak bisa. Fasilitas pendukung pembelajaran ini malah membuat kita sebagai tantangan kita dalam menyelesaikan tantangan kita dengan fasilitas yang ada, kita mampu memberikan pembelajaran yang menarik. Akhirnya dapat kita simpulkan, kita kerucutkan permasalahan tersebut, yaitu minat belajar siswa rendah, motivasi belajar dan seterusnya. Kita cari penyebab akar masalah. Media pembelajaran itu menyebabkan metode mengajar yang diterapkan guru. Kemudian metode mengajar yang diterapkan guru itu mempengaruhi pembelajaran yang kurang menarik. Dan metode mengajar yang diterapkan guru itu mempengaruhi minat belajar siswa rendah. Motivasi belajar siswa rendah, minat belajar siswa rendah, dan siswa kurang menyukai materi. Akhirnya karena dia sulit menyukai, karena dia sudah kurang menyukai materi, akhirnya berdampak pada tidak menyukai karakter guru. Jadi di sini yang menjadi permasalahan adalah metode mengajar yang diterapkan guru. Analisis akar penyebab masalah. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis ditentukan bahwa akar penyebab masalah atau root cause atau key factor adalah metode mengajar guru yang belum inovatif dan menarik. Metode mengajar guru yang inovatif dan menarik akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya, yaitu mampu meningkatkan minat siswa, perhatian siswa, memudahkan penguasaan materi bagi siswa. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa pada materi sistem komputer itu ada banyak ya. Nah, di sini kita kerucutkan. Kurangnya motivasi belajar itu mungkin karena cita-citanya belum punya cita-cita ya. Kesehatan, kemudian minat belajar siswa, kemudian siswa merasa jenuh, kemudian upaya guru dalam mengelola kelas, pembawaan guru yang kurang menarik, pembelajaran yang belum sesuai dengan karakter, penyampaian materi oleh guru kurang menarik, sarana dan fasilitas belajar yang kurang, belum menerapkan kesepakatan,
Kemudian siswa tidak percaya diri, kemudian siswa banyak kegiatan di ekstrakurikuler, kemudian belum menyampaikan tujuan pembelajaran, kurang dorongan dari orang tua dan guru, intelektual. Nah, sarana dan fasilitas tentu tidak bisa kita selesaikan, intelektual dan kecerdasan yang terbatas tidak bisa kita selesaikan, kesehatan tidak bisa kita selesaikan, kemudian jadi tertinggal cita-cita, minat belajar siswa, dan seterusnya. Upaya guru dalam mengelola kelas itu berpengaruh pada penyampaian materi. Kemudian penyampaian materi yang kurang menarik membuat siswa jenuh, membuat minat belajar, karena siswa jenuh ya, minat belajarnya otomatis dia berkurang. Kemudian mempengaruhi cita-cita mereka juga. Kemudian dari penyampaian materi oleh guru yang kurang menarik, yaitu membuat pembawaan guru yang kurang menarik pula. Upaya guru dalam mengelola kelas itu belum menyampaikan tujuan pembelajaran, belum menerapkan kesepakatan, kemudian pembelajaran yang belum sesuai dengan karakter dan potensi. Nah, akhirnya apa? Upaya guru dalam mengelola kelas ini yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar ini menjadi penyebab akar penyebab dari masalah. Dari sekian banyak masalah, ini adalah penyebabnya, yaitu upaya guru dalam mengelola kelas. Begitu. Cara mengajar guru yang inovatif dan kontekstual akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya, yaitu mampu meningkatkan motivasi siswa, perhatian siswa, memudahkan penguasaan materi bagi siswa. Begitu, terima kasih. Apabila ada salah, mohon komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.